Shalom dan selamat pagi, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Kembali lagi kita merenungkan firman Tuhan bersama Lentera Anugerah. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan yang kami rasakan hingga saat ini. Saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi penuntun di dalam kehidupan kami. Kami memohon tuntunan Roh Kudus menuntun kami agar kami mengerti, memahami, serta mampu untuk melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, bacaan kita pada hari ini diambil dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18. Saya akan bacakan untuk kita semua. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar dan melaksanakannya di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudari yang terkasih, mengucap syukur kepada Tuhan tentunya sudah menjadi kebiasaan manusia yang sungguh-sungguh menyadari dirinya hidup di dalam Tuhan. Orang yang tidak hidup di dalam Tuhan tentu tidak akan tahu dan tidak akan peduli kepada siapa, bagaimana, dan mengapa harus mengucap syukur. Tetapi bagi kita yang hidup di dalam Tuhan pun terkadang melupakan kapan momen yang tepat untuk kita mengucap syukur kepada Tuhan. Biasanya kita mengucap syukur ketika diberi Tuhan kesehatan, diberi makan, ataupun diberi jodoh atau yang lain-lain. Namun, bagaimana ketika manusia bersedih, gagal, atau menderita? Biasanya kalau sudah seperti ini, manusia lebih suka mempersalahkan Tuhan, atau barangkali penderitaan itu dianggap bersumber dari ketidaktaatan manusia kepada Tuhan. Di saat-saat menderita seperti itu, mampukah manusia untuk mengucap syukur? Orang-orang dengan pikiran materialisme akan berkata, bagaimana mungkin mengucap syukur kalau tidak ada sesuatu yang diterima? Apa gunanya mengucap syukur? Tidak ada gunanya kalau tidak ada yang diterima. Tetapi orang-orang dengan pikiran Kristus akan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dalam segala hal. Hal apa saja? Segalanya. Segala momen-momen yang terjadi di dalam kehidupan kita adalah saat yang tepat untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Di saat kita meminta makanan, jodoh, umur panjang, kesejahteraan kepada Tuhan, di situ kita mengucap syukur. Juga di saat kita kelaparan, kita menderita, gagal akan sesuatu, di situ kita juga mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mengucap syukur atas penderitaan karena kita yakin Tuhan menyertai kita. Di saat-saat kita menderita, gagal, kecewa, mengucap syukur atas penyertaan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, dalam teks Alkitab hari ini, Paulus menasihati jemaat di Tesalonika dengan berbagai nasihat. Salah satunya tentang mengucap syukur dalam segala hal. Mengucap syukur dalam segala hal ternyata telah dilakukan Paulus di saat dia mengabarkan Injil. Berulang kali kalau kita membaca, dia ditahan dan menderita oleh karena Injil. Tetapi dia tetap bersuka cita dan bersyukur karena Paulus percaya
Tuhan menyertai dia di dalam penderitaannya. Maka, saudara-saudari, apapun momen yang terjadi dalam kehidupan kita, Roh Kudus akan menuntun kita untuk bersyukur kepada Tuhan dalam segala hal. Amin. Tuhan memberkati kita merenungkan firman Tuhan dengan berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman yang Tuhan berikan kepada kami saat ini. Biarlah Tuhan Roh Kudus menuntun kami hari demi hari untuk mengucap syukur kepada Tuhan di dalam setiap momen kehidupan kami. Apapun yang terjadi ketika kami merasakan kesedihan, merasa sukacita, apapun itu, biarlah Tuhan setia mengajar kami untuk mengucap syukur kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, aktivitas kami hari ini kami serahkan di dalam penyertaan Tuhan saja. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari. Tetap bersemangat, tetap mengandalkan Tuhan di dalam aktivitas kita. Dan yang tidak kalah penting, jangan pernah lengah untuk tidak memakai masker, mencuci tangan, juga menjaga jarak. Tetaplah mematuhi protokol kesehatan untuk keselamatan kita bersama. Terima kasih, shalom, sampai bertemu kembali, salam sehat.